Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Monika Sidaputar sebagai dosen Inovasi Pendidikan Nasional dan teman-teman kelas 3E yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Pada hari ini, saya Adinda Aurelia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai inovasi dalam pengelolaan peserta didik sekolah dasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama, Duya Cita Biliaratna Setya, Etin Septiani, Levina Pramudita, Adinda Aurelia, Tri Rahmawati Nugraini, Ahli Syah Raihana, dan Dian Ardita. Susunan acara yang akan kita lakukan adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Langsung saja kepada tim penyaji dipersilahkan. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian pengembangan kapasitas peserta didik. Yang kedua, fokus dan bentuk inovasi pengembangan peserta didik. Yang ketiga, definisi, konsep, dan latar belakang pengembangan bakat dan minat peserta didik. Yang keempat, fokus dan bentuk inovasi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Dan yang kelima, kasus dan bentuk inovasi pengelolaan peserta didik di sekolah dasar beserta pemecahannya. Yang pertama, pengertian pengembangan kapasitas peserta didik. Next, pengembangan kapasitas peserta didik adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik harus ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi, dapat diketahui bahwa semua sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi dari setiap peserta didik secara maksimal. Hal ini berkaitan dan sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu next. Menurut Depdiknas, yang dikutip dalam Fajarwati tahun 2016, tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan menurut Depdiknas ini juga sudah sejalan dengan sudah mencakup 3 indikator, yaitu ada pengetahuannya dari kata berilmu, sikapnya dari cakap, mandiri, keterampilannya dari kreatif. Next. Nah, berikut merupakan salah satu bentuk potensi yang dimiliki peserta didik, yaitu kecerdasan. Di sini, menurut Howard Gardner yang dikutip dalam Fajarwati tahun 2016, terdapat 9 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Finding the right word to express what you mean, atau menemukan kata yang tepat untuk mengekspresikan maksud dari apa yang kita maksud. Selanjutnya, bodily kinesthetic, atau kecerdasan kemampuan kinestetik, yaitu coordinating your mind with your body. Jadi mengordinasikan pikiran dengan tubuh atau badan. Yang ketiga, kemampuan interpersonal atau interpersonal intelligence, yaitu people's feeling and motive. Jadi merasakan apa yang orang keempat,
eksisten, yaitu tackling the question of why we live and why we die. Jadi mengatasi masalah tentang berbagai pertanyaan yang ada di benak kita tentang kenapa kita hidup, kenapa kita akan meninggal kelak, seperti itu. Yang kelima, kemampuan logis matematik atau logical mathematical intelligence, quantifying things, making hypotheses, and proving them, yaitu mengukur suatu hal, membuat hipotesis atau dugaan sementara, dan membuktikannya. Selanjutnya, yang keenam, kemampuan musik atau musical intelligence. Discerning sound, their pitch, tone, rhythm, and timbre. Jadi, bisa membedakan antara suara, nada, ritme, timbre, dan lain-lain. Selanjutnya ada naturalist intelligence, yaitu understanding living things and reading nature. Memahami makhluk hidup, mengetahui makhluk hidup, dan dapat membaca lingkungan, baca situasi. Selanjutnya, kemampuan spasial, visualizing the world in 3D, atau memvisualisasikan dunia dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang terakhir, kemampuan intrapersonal, atau intrapersonal intelligence, understanding yourself, what you feel, and what you want, atau memahami diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita mau. Nah, 9 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner ini dapat biasa disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Selanjutnya ada konsep dan latar belakang pengembangan kapasitas peserta didik. Sekolah semaksimal mungkin harus dapat memberikan layanan yang beragam sesuai dengan potensi peserta didik. Kemampuan peserta didik akan berkembang secara optimal apabila mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya masing-masing. Sekolah harus memiliki data potensi kecerdasan peserta didik. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan untuk optimalisasi penempatan layanan pendidikan dalam bentuk A. Penentuan pendekatan, strategi, metode, dan model belajar dalam kegiatan intrakurikuler. B. Penentuan jenis kegiatan kokurikuler. C. Penentuan jenis kegiatan ekstrakurikuler. Dan D. Penentuan pendekatan, strategi, dan metode layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas, yaitu proses belajar mengajar atau KBM yang merupakan proses inti yang terjadi di sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari dan digunakan untuk mencapai kompetensi setiap mata pelajaran. Jadi ini adalah contoh kegiatan belajar mengajar di sebuah ruang kelas guru dengan peserta didik. Next. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada gambar ini ada contoh kegiatannya, yaitu study tour. Kegiatan lainnya ada social project, literasi kelas, dan lainnya. Next. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan diri dalam rangka optimalisasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Contoh kegiatannya ada traditional dance, pramuka, futsal, ada drum band, lalu ada basket, musik atau band, English club, dan lain sebagainya. Agar pengembangan peserta didik berjalan dengan baik, maka aktivitas olah pikir, olah rasa, dan olah tubuh harus dilakukan secara seimbang, komprehensif, dan simultan di sekolah. Proses tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Proses kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila pengembangan kapasitas peserta didik berdasarkan pertimbangan kecerdasan yang dimilikinya.
yang selanjutnya adalah fokus dan bentuk inovasi pengembangan peserta didik. Semua sekolah berkewajiban untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah disebutkan tadi, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan terhadap peserta didik mencakup beberapa layanan khusus yang mendukung manajemen peserta didik. Layanan khusus yang diperlukan peserta didik tersebut adalah layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan asrama, dan layanan ekstrakurikuler. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses memberikan bantuan terhadap peserta didik agar perkembangannya optimal, sehingga peserta didik dapat menempatkan dirinya dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntutan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fungsi bimbingan adalah untuk membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutan, memilih program, serta pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu guru dalam menyesuaikan program pembelajaran yang menyesuaikan bakat dan minat peserta didik, serta membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan bakat dan minat peserta didik untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Yang kedua adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan diperlukan untuk memberikan layanan dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Peran perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran peserta didik di sekolah. Bagi peserta didik, sekolah dapat menjadi penyedia bahan pustaka yang dapat memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu peserta didik dalam mengadakan penelitian, memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan subjek yang diminati, dan meningkatkan minat baca peserta didik dengan adanya bimbingan membaca dan sebagainya. Layanan yang ketiga adalah layanan kantin. Keberadaan kantin diperlukan di setiap sekolah agar kebutuhan peserta didik terhadap makanan bersih, bergizi, dan menyehatkan bagi peserta didik dapat terpenuhi, sehingga kesehatan peserta didik terjamin selama di sekolah. Fungsi lain adanya kantin di sekolah adalah peserta didik tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah hanya untuk mencari makan. Yang keempat adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebagai usaha kesehatan sekolah atau UKS. Tujuan didirikan UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan peserta didik dan lingkungan hidupnya. Program dari UKS itu ada 3. Yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat. Kedua, sarana pendidikan kesehatan. Dan ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yang kelima, ada layanan transportasi. Layanan transportasi bagi peserta didik diperlukan sebagai penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran. Sarana transportasi diperlukan peserta didik, terutama pada jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar. Yang keenam, layanan asrama. Bagi peserta didik yang jauh dari keluarga, dibutuhkan tempat tinggal yang nyaman, dan layanan asrama sangat membantu mereka yang jauh dari keluarga, sehingga mereka memiliki tempat untuk beristirahat. Layanan yang ketujuh adalah layanan ekstrakurikuler. Merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar kurikulum atau di luar waktu pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler ini dibentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik di sekolah diantaranya yaitu pramuka, kesenian seperti menari, karawitan, dan teater, olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, dan futsal, bahasa, dan lain sebagainya.
Kemudian yang berikutnya, definisi, konsep, dan latar belakang pengembangan bakat dan minat peserta didik. Kata bakat dalam bahasa Inggris yaitu talent, memiliki arti kemampuan alami individu yang luar biasa di atas rata-rata kemampuan orang lain terhadap sesuatu hal. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakat memiliki arti kepandaian, pembawaan, dan sifat yang dibawa sejak lahir. Kemudian menurut Wetmore and Marquis, bakat merupakan suatu potensi yang dapat diukur melalui tes khusus. Kemudian menurut Crow and Crow 1989 berpendapat bahwa bakat merupakan sebuah kualitas yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki tingkatan yang beragam. Kemudian menurut Brigham dalam Surya Bharata 1995, bakat merupakan sesuatu yang sudah dimiliki manusia yang diperoleh dari latihan-latihan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan kemampuan alami yang dimiliki individu dan dibawa sejak lahir serta dapat dikembangkan melalui latihan-latihan tertentu serta bakat setiap individu berbeda-beda. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata minat sering digambarkan dengan kata passion yang memiliki arti suatu perasaan yang besar atau ketertarikan terhadap suatu objek. Menurut Tampo Bulan, minat merupakan gabungan antara kemauan dan keinginan yang dapat berkembang jika adanya sebuah motivasi. Kemudian menurut Slameto, minat merupakan kecenderungan untuk tetap fokus dan mengenang beberapa kegiatan yang dapat diekspresikan melalui pernyataan dan partisipasi dalam sebuah kegiatan. Kemudian menurut Kartini Kartono, minat adalah suasana dan kecenderungan yang searah secara intensif terhadap sebuah objek yang dianggap penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat merupakan perasaan tertarik pada sesuatu yang dapat diekspresikan melalui pernyataan dan partisipasi. Ketertarikan akan muncul setelah individu memiliki pengetahuan tentang objek yang disenanginya, dan minat dipandang sebagai sebuah kesadaran terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan. Jadi, pengembangan bakat dan minat peserta didik adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketertarikan yang dimiliki peserta didik terhadap suatu hal melalui pendidikan dan latihan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan tersebut untuk belajar dan bekerja secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Next. Konsep pengembangan bakat dan minat peserta didik. Untuk membantu pengembangan bakat dan minat peserta didik, diperlukan usaha-usaha baik dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah menjadi salah satu tempat yang tepat untuk mengembangkan bakat peserta didik. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik yaitu menciptakan tempat atau wadah bagi peserta didik untuk mengeksplorasikan bakat dan minatnya. Nah, salah satunya tadi seperti ada ekstrakurikuler. Nah, perlunya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah karena dapat menjadi tempat atau wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga dapat mengembangkan diri pada kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi bakat peserta didik. Nah, identifikasi bakat ini dapat dilakukan melalui tes bakat, wawancara, pengisian kuesioner, observasi, ataupun kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengetahui bakat dan minat peserta didiknya. Nah, kemudian setelah identifikasi bakat, sekolah dapat melakukan penyeleksian bakat peserta didik dari hasil identifikasi tadi. Nah, kemudian yang ketiga, pengorganisasian terhadap bakat peserta didik.
Nah, jadi dari hasil tes bakat tadi, wawancara, ataupun observasi tadi, sekolah dapat menjadikan hal tersebut dasar dalam menentukan jenis kegiatan yang mampu menunjang bakat dan minat peserta didik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, kemudian setelah pengorganisasian, selanjutnya dilaksanakan pengembangan bakat dan minat peserta didik tersebut. Seperti tadi contohnya ada ekstrakurikuler di pramuka, kesenian, dan olahraga. Nah, kemudian yang paling penting dalam pengembangan bakat dan minat itu yaitu tahap evaluasi pengembangan bakat dan minat peserta didik. Karena di tahap evaluasi ini, pihak sekolah dapat mengetahui apakah pelaksanaan pengembangan bakat dan minat tadi telah berjalan secara optimal, nah ataupun tidak. Nah, dari hasil evaluasi ini, pihak sekolah dapat melakukan inovasi-inovasi lagi untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Next. Latar belakang pengembangan bakat dan minat peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat salah satu hak peserta didik, yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik diharapkan memperoleh pelayanan dan fasilitas untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Minat memiliki pengaruh yang besar dalam proses pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui juga, peserta didik itu, setiap individu peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan tentunya akan mempengaruhi pada bakat dan minatnya. Nah, apabila bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik ini diabaikan atau dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk mengembangkannya, maka bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan memberikan pengaruh apapun pada kehidupannya. Oleh karena itu, bakat dan minat sangat penting untuk diperhatikan, baik itu oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat, agar bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik ini dapat memberikan pengaruh pada kehidupan peserta didik, terutama di bidang pendidikan dan karir. Selanjutnya, fokus dan bentuk inovasi pengembangan minat dan bakat peserta didik. Next. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Setiap peserta didik satu dengan yang lainnya berbeda dalam hal kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga, serta pengalaman belajarnya. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik secara utuh dan optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Bidang layanan yang dilakukan oleh konselor yang mencakup bidang layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial, dan layanan karir dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik. Next. Komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga, layanan responsif. Dan yang keempat adalah layanan dukungan sistem. Melalui 4 program layanan bimbingan dan konseling tersebut, diharapkan bakat dan minat peserta didik dapat terlayani dengan baik dan dapat berkembang secara maksimal. Next. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan kegiatan harus terprogram dan sekurang-kurangnya sistematika program kegiatan ekstrakurikuler memuat yang pertama, rasional dan tujuan umum, yang kedua, deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga, pengelolaan, yang keempat, pendanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, selanjutnya yang ketiga ada hidden curriculum. Kegiatan program pengembangan diri dalam bentuk kurikulum tersembunyi biasanya dipergunakan untuk membiasakan dan membudayakan sikap, nilai, norma, tata krama, dan keterampilan lunak atau soft skill lainnya. Penerapan kurikulum tersembunyi hal ini
penerapan kurikulum tersembunyi ini melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi oleh hati atau etik dan spiritual, olah rasa atau estetik, olah pikir atau literasi dan numerasi, dan olahraga atau kinestetik. Nah, melihat tingkah laku sebagian pelajar saat ini, kelihatannya sering kita menyaksikan tingkah laku yang kurang bermoral. Seperti ada di antara sebagian siswa yang tidak patuh pada guru maupun orang tua. Tidak adanya rasa saling menghormati kepada yang lebih tua, dan munculnya tindakan tawuran yang dilakukan oleh sekelompok siswa, bahkan di sekolah dasar saat ini sudah ada. Oleh karena itu, pengembangan diri dalam pembiasaan sikap dan norma sangat penting agar siswa sekolah dasar dapat menjadi pelajar yang berkarakter. Nah, adapun bentuk keteladanan atau pembiasaan dalam kurikulum tersembunyi, diantaranya yang pertama ada kegiatan rutin, seperti upacara pada hari Senin atau apel, membaca doa sebelum memulai pelajaran, atau sholat berjamaah. Yang kedua, yaitu kegiatan spontan, seperti mengatasi perbedaan pendapat, melakukan gotong royong, mengatasi masalah yang terjadi, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu kegiatan keteladanan yang berupa perilaku dan hal baik yang diamalkan warga sekolah dan dapat diteladani para peserta didik. Keteladanan harus dimiliki oleh orang yang lebih dewasa, yang berada di lingkungan pendidikan, di antaranya kepala sekolah, guru, pegawai, dan komite sekolah. Contohnya, datang tepat waktu, berpakaian rapi, tersenyum, dan memberi salam pada semua orang yang datang, memungut dan membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu kasus dan bentuk inovasi pengelolaan peserta didik di sekolah dasar, beserta pemecahan solusinya. Nah, contohnya untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mengefektifkan waktu, maka penerimaan peserta didik atau PPDB di sekolah dasar dilaksanakan secara online. Terlebih saat pandemi seperti saat ini, untuk mengurangi berkerumun, PPDB online sangat membantu para orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dasar tanpa harus memantau langsung ke sekolah karena cukup dilakukan dari smartphone mereka. Selain itu, seleksi peserta didik yang terbuka, jujur, dan adil. Nah, dalam sistem PPDB online ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Akan tetapi, inovasi ini menyebabkan pro dan kontra terjadi di kalangan masyarakat luas. Salah satu penyebabnya adalah sulit dikembangkan di desa karena masyarakat kurang menguasai teknologi digital, sehingga saat waktu PPDB kebingungan untuk mendaftarkan putra-putrinya. Selain itu, PPDB masih banyak sekolah yang kekurangan muridnya. Nah, salah satu solusinya yaitu PPDB di sekolah dasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online ataupun offline. Yang offline yaitu berarti orang tua dapat langsung datang ke sekolah untuk pendaftaran peserta didik baru. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 6. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok lain dapat menanggapi dan memberikan pertanyaan yang dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.